A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih teman-teman semua, alhamdulillah atas izin Allah kita semua bisa duduk belajar lagi sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah pagi-pagi udah ada yang menyerahkan diri gitu ya, lapor bahwasanya banner udah dipasang. Sungguh itu tidak mudah, dan itu adalah tanda tazkiyatun nafas, hatinya udah bersih gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini, pagi hari ini saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk duduk sama-sama mengulang, mereview dari awal. Kemarin saya baru sedikit bahas tentang tazkiyatun nafas. Teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, manusia sejatinya rugi kan? Manusia itu sejatinya rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haq di sini, tawasaw bil haq itu sesuatu yang hak itu datangnya dari Allah. Ada 3 poin ya teman-teman ya, dalam tawasaw itu, dalam saling menasihati itu, stepping yang harus digunakan adalah satu, hak dulu. Apa stepping pertama? Hak. Hak itu hanya bisa didapat, dan hak itu yang udah pasti dan jelas, gak mungkin dibantah karena sesuai dengan fitrah, itu adalah Quran. Al-haqqu mir rabbika, kata Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, silakan buka Quran teman-teman semua. Surah Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbika. Al-Baqarah 147. Al-Baqarah, teman-teman, kita masih membahas tentang tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haq, tawasaw saling menasihati kebenaran. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Nah, apa kata Allah di Al-Baqarah 147? Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kalau sudah dapat yang hak, jangan ngaku-ngaku kalau ente yang mendatangkan hak itu. Al-haqqu mir rabbika juga sebuah tamparan keras buat kita, bahwasanya yang paling benar itu cuma Allah.
Al-haqqu mir rabbika juga secara tidak langsung kita mengatakan kalau ente mau benar hidupnya, mau selamat, ikut taat perintah yang sudah aku buat. Teman-teman, jujur ya, pernah tidak ngalami gitu ketika kita membaca syariat atau perintah agama tuh hati kita bertanya-tanya gitu, ini nih benar nggak ya gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Pernah ada perasaan kayak gitu, kawan-kawan? Pernah ya? Nah, maka Allah bilang, Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Terus lanjutan kalimatnya apa? Sebab itu jangan sekali-kali ragu. Jangan sekali-kali ragu. Kamu harus masuk orang-orang yang ragu. Nah, saya, teman-teman, Pengen cuan dari Pak Eki Fatani. pernah bertanya juga sama diri saya, apalah hubungannya antara mikul beras dengan utang lunas tuh gimana hubungannya? Coba. Tidak ada. Nah, tapi kalau juara 1 se-Indonesia pakai handphone mata 3, itu bisa jadi ada hubungannya. Maka al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang dari Tuhanmu, janganlah engkau ragu-ragu, kata Allah. Seolah-olah Allah tuh pengen tahu, dan udah bukan pengen tahu ya, artinya sudah sangat tahu bahwasanya manusia itu ya memang ketika dikasih sesuatu tuh dia mulai cari celah, mulai mau bantah, mulai mau bikin pertanyaan, bukan bertanya sebenarnya, tapi mempertanyakan. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Otak dia bilang, kalau sedekah kan berarti duit saya berkurang. Maka Allah bilang, al-haqqu mir rabbika. Nah, tugas kita kawan-kawan, tugas kita abang-abang, kakak-kakak, mencari yang hak itu. Kalau antum mencari sumber yang hak, carilah di Quranul Karim. Maka saya sering bilang kalau ada teman-teman saudara seiman, teman-teman yang baru masuk Islam, selalu saya bilang, kalau mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Coba diulang. Kalau jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam, lihatlah kitab sucinya. Kalau mau lihat Islam, lihatlah kitab suci. Kenapa begitu, Ustaz? Sekarang, kalau manusia Islam, Muslim gitu ya, itu berpeluang besar untuk salah, khilaf. Kita bilang, beli nasi goreng ya, jangan pakai timun. Datang-datang nasi goreng sama timun. Lain yang kita suruh, lain yang dikerjakan. Manusia. Tolong nanti belikan saya nasi goreng, nasi di rumah makan Padang misalnya gitu. Itu yang banyak kuahnya ya, kuahnya dilebihkan. Supaya dia basah gitu. Begitu datang, tidak ada kuah sama sekali. Ngapa tidak ada kuah? Kata Ustaz tadi, tak usah beli yang berkuah. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Itulah manusia. Maka SOP-nya teman-teman, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau mau lihat Islam, lihat kitab sucinya. Nah, turunan dari itu adalah kalau mau lihat orang Islam yang benar, maka lihatlah orang Islam yang berpegang teguh sama Qur'annya. Saya diajarkan sama guru saya, buka Quran, surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian. Kehidupan tuh di sini, surat sekian ayat sekian. Masa sih Quran itu tidak lengkap gitu loh? Masa sih Quran itu tidak cukup? Masa sih Quran itu udah tidak bisa membuat kita tambah yakin?
Maka al-haqqu mir rabbika. Tawasau bil haq itu adalah menasihati kawan-kawan kita untuk kembali kepada Quran. Tawasau bil haq adalah menasihati kawan-kawan itu kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasau bil haq adalah kembalikan segala sesuatu kepada yang benar-benar hak, benar-benar benar. Kemanakah yang benar-benar benar itu? Al-Qur'anul Karim. Kalau saya pernah bilang dulu, kalau ujian itu kan kita ada open book ya. Nah, baca Quran ini juga open book kawan-kawan. Betul nggak? Open book nggak kita Quran ini? Open book. Nah, kalau orang itu open book, harusnya pertanyaan apapun dalam ujian dia pasti lulus. Dia bisa jawab pertanyaannya. Berapa banyak orang hari ini punya masalah, punya kehidupan, sudah wajib, ya kan? Bahkan diperintahkan untuk open book, tidak mau open book juga. Fakta atau mitos? Fakta. Kemana selama ini dia kemana selama ini? Dia pakai cara dia seorang, ya kan? Dia coba-coba cara dia seorang. Dia main-main dengan apa yang ada di otaknya. Pertanyaannya teman-teman, mana bisa otak kita menyelesaikan masalah? Otak kita yang terbatas ini menyelesaikan rumitnya hidup di dunia ini dengan cara yang sangat terbatas. Dan saya yakin dan sangat percaya teman-teman semua yang ada di sini pasti pernah ngalami episode dapat pertolongan Allah dari pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Betul enggak? Hitung-hitungan kita tuh udah tumbang. Hitung-hitungan kita tuh udah tidak mungkin ada celah. Hitung-hitungan kita tuh udah pasti kalah gitu. Tapi Allah Maha Kuasa selamat kita. Ada pertolongan. Kan saya sering cerita tentang waktu proses lahir anak saya yang pertama. Pokoknya abang-abang yang punya anak itu pasti heroik lah cerita tentang anak pertama itu. Ya kan? Nah, selalu pertolongan datang di last minute. Pertolongan datang di detik-detik terakhir. Nah, orang menganggap itu keajaiban, padahal tidak kayak gitu cara berpikirnya kawan-kawan. Pertolongan Allah tuh bisa datang kapan saja. Intan surullah yang surukum. Jadi pencet tombol, antum lagi perlu SOS gitu, teng, pencet tombol, Allah datang. Nah, sekarang bagaimana menghadirkan pertolongan Allah saat kita benar-benar sedang butuh, bukan lagi di detik-detik terakhir. Pertolongan Allah itu datang, ya kan? Kalau di detik-detik terakhir itu karena bisa jadi kita juga menghadirkan Allah di detik-detik terakhir. Saya ulang ya. Nah, ini poin penting. Allah datang kepada kita di detik-detik terakhir karena kita pun menghadirkan Allahnya di detik-detik terakhir. Coba dengar kalimatnya. Ustadz, saya ini Ustadz udah datang ke pengusaha A, udah datang ke investor A, udah datang ke orang kaya ini, mentok semua Ustadz. Terakhir, ya udahlah, saya serahkan semuanya sama Allah. Gitu kan kalimatnya kan? Saya serahkan semuanya sama Allah. Terserahlah Ustadz, mau jadi apapun lah, saya serahkan aja sama Allah. Ternyata Ustadz 3 hari sebelum kejadian Allah tolong saya Ustadz. Abang ipar saya lalu nanya, kau punya utang begini. Detik-detik terakhir Ustadz, tidak pernah terprediksi Ustadz, ternyata abang ipar sendiri yang nolong. Saya ya senyum dengarkannya. Kalau yang paham hak dari Quran, kalau yang ngerti rumus Quran, gimana cara jawabnya? Ayo, gimana cara jawabnya? Hah? Kenapa menghadirkan Allahnya saat detik-detik terakhir? Harusnya hadirkan Allahnya di awal.
sejak awal. Iya. Allah itu hadirkan beliau, hadirkan Allah di detik-detik awal. Jadi gini teman-teman, ada 3 level. Ada berapa? 3 level. Catat ya. Benar. Ada orang yang menghadirkan Allah di detik-detik terakhir, maka Allah datang di detik-detik terakhir juga. Dah. Ada orang yang hadir, ya kan, di saat Allah sedang memanggil. Saat Allah manggil, saat itu juga dia datang. Jadi Allah panggil, dia agak telat gitu. Itu yang pertama kan. Allah panggil, dia datang. Maka ketika Allah panggil, dia datang, dia perlu pertolongan Allah juga datang. Itu level 2. Nah, yang istimewa teman-teman, usikum wa nafsi bittaqallah, level 3. Sebelum Allah panggil, dia sudah datang. Maka sebelum dia butuh pertolongan, Allah sudah datang dulu untuk nge-backup dia. Masya Allah. Apa yang membedakan 3 manusia ini? Yang membedakan adalah skala prioritas. Maka saya pernah bilang kan, kalau antum selama ini hidup di dunia, jadi nasabah prioritas saja udah bangga, harusnya teman-teman bangga dan bahagia ketika jadi hamba prioritasnya Allah. Hamba prioritasnya Allah. Jadi bagaimana rumusnya Ustadz? Gimana konsepnya Ustadz? Memang menghadirkan Allah di awal itu hak, tidak mudah. Kenapa Ustadz? Karena sebagian besar orang pengennya menghadirkan Allah pas sudah detik-detik terakhir. Nah gitu kan kalimatnya tadi kan? Kalau Ustadz, saya ini udah mentok Ustadz kesana sini, ya udah akhirnya saya pasrah sama Allah. Kenapa tidak pasrah sama Allahnya di awal? Oh tinggal bilang kok, ya Allah, aku tak bisa menyelesaikan masalah ini ya Allah. Gimana mau melembutkan hati orang yang aku sendiri tidak bisa menguasai hatinya? Engkau yang punya hati ya Allah, Engkau yang punya takdir ini. Tolong ya Allah, lembutkan hati si fulan, lembutkan hati si beliau ya Allah. Bimbing dia supaya jadi lembut hatinya ya Allah, untuk tunduk dan taat dengan syariat-Nya. Nggak mudah memang ya. Nggak mudah. Nah, menjadikan Allah sebagai prioritas ini teman-teman, inilah PR kita bersama. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Datang sebelum dipanggil. Maka Allah datang sebelum kita minta. Maka jangan heran teman-teman kalau ada orang yang pernah bilang gini, Ustadz, saya ini baru terdetik dalam hati, udah Allah kabulkan. Pernah ngalami itu? Orang bilang itu keajaiban, padahal itu enggak, itu metodologi loh, itu sebuah pola. Quran itu ngajarkan kita pola. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu ingkar, maka azabku amat sangat pedih. Udah dikasih tahu kok, kalau bersyukur pasti ditambah. Nah pertanyaannya, orang ini banyak yang bersyukur atau banyak yang kufur? Kufur. Iya, banyak banyak yang pengen dapat pertolongannya saja, atau pengen mendahulukan Allah juga. Rata-rata tuh hanya pengen pertolongannya aja. Kan berani bayar mahal, ya dapat barang yang bagus gitu, berkualitas. Kalau barangnya mahal, ya kan, berkualitas, maka dapatnya juga yang baik, yang bagus. Ada harga, ada rupa, kata orang Melayu. Coba diulang. Ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Kalau teman-teman naik pesawat yang murah gitu, ya konsekuensinya tidak dapat bagasi. Tapi selama ada Mas Agung aman lah insya Allah. Mas Agung
saudara kita yang baru nikah. Ada harga, ada rupa. If you pay more, you will get more. Bayar lebih, dapat lebih. Konsekuensi itu memang ada harga yang harus kita bayar. Ustadz, gimana supaya bisa punya handphone kamera 3? Tanya sama orang Bandung. Ya kan? Satu-satunya komandan Paskas yang wakil pengasuh yang kameranya mata 3 kan cuma Bandung kan? Betul nggak? Iya. Terus Wah, tuh pakai banyak gambar. 4. Iya, yang lain kan Mute. yang lain kan 4 sampai 5 bahkan kadang-kadang kan kameranya. Ini kamera yang bersusun 3 tuh loh. Masya Allah, tabarak. Padahal dulu handphonenya tuh retak 1000. Itu handphone atau Gucci retak 1000 tuh. Nah, tapi harga yang harus dibayar apa? Tanya sama beliau. Ngapa dulu abang bang? Sebelum seperti yang sekarang bang, sebelum 800 pondok, mungkin udah 900 dah sekali sekarang. Tahun 200 tahun lebih dulu tuh gimana perjalanannya meritis infak beras Bandung tuh gimana gitu loh. Ceritalah. Ustaz tahu lah ada semuanya. Enggak lah. Apa yang tahu semuanya? Penuh dengan air mata. Kena kerjakan ya. Tidak bisa gini Ustaz. Ini kan ngurus dakwah. Ngapa pula kita ngurus dakwah harus kayak gini. Kita ini kan saudara. Saya bilang udah ini nih. Saya waktu itu lupa terus bawa kanebo. Saya lap pakai pengepel ya dia. Namanya ngurus dakwah, ngurus kebaikan. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang curiga. Pastilah, masa antum tidak mau terima konsekuensinya? Namanya hidup serba salah. Coba diulang. Hidup serba salah. Punya istri cantik, dibilang lagi ngehipnotis. Punya istri biasa aja dibilang nikah sama pembantu. Suaminya kaya dibilang suaminya korupsi. Begitu suaminya hidup sederhana, istrinya lebih kaya, dibilang itu suami takut istri. Mana ada yang betul di mata manusia? Namanya gak mata lalat. Sampah. Coba bilang. Tuh mata lalat sampah, yang ditengok sampah. Sulit kan meyakinkan lalat bahwasanya bunga lebih indah daripada sampah. Gimana mau ngasih tahu lalat? Orang matanya didesain Allah untuk lihat sampah. Nah antum pengen klarifikasi, pengen membuktikan kepada orang-orang yang matanya nengok sampah. Nggak bisa buang-buang waktu. Sama kayak menegakkan benang basah, cia. Nggak bisa Ustaz. Bandung ini udah banyak lembaga-lembaga filantropi. Ustadz terkenal sudah banyak di sini Ustaz. Kita nih gerakan dari kampung, dari dalam gang. Siapa yang kenal sama Ustadz Lukman? Rasa mau saya pangkong palanya waktu malam itu tuh. Di sini ini sudah ada Aagim, udah ada ini. Minta pangkong pakai apa ya? Nantilah. Ada kayu di sini. Kalau di Pontianak saya ada rotan, kan. Saya dengarkan ya. Kita nih merintis sesuatu yang sepertinya tidak mungkin Ustaz. Iyalah. Kin. Sekarang marah tuh Ustaz. Enggak, lapar, biasalah SOP. Sekarang gimana? Hah? Coba jawab. Tanya tuh sama Bandung. Insya Allah Ustaz sekarang.
Beliau bersenja tuh 1 ton. Gitu, 1 ton. Insyaallah. Ya kan? Maka di Bandung juga ada UAS. Untung ada saya, kata Bang Irfan. Kalau di Jogja kan UYS. Guru yakin soleh. Orang yakin soleh. Teman-teman, al-ajru ala qadril masyaqqah. Coba diulang. Al-ajru 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 ala qadril masyaqqah. ala qadril Syaqqah. Al-ajru itu al-ajru balasan. Alif, lam, jim, ro. Al-ajru. Yang udah belajar imla nih. Nanti teman-teman di FF juga kita akan koneksikan dengan Ustaz Adia untuk ada belajar imla. Nah, nulis Arab. Jadi kalau kayak saya ngomong tadi, al-ajru langsung kebayang. Alif, lam, hamzah di atasnya al-a, jim, ro. Al-ajru ala ain lam qadri qaf dal ra ala qadri al-masyaqqah. Alif lam mim sya. Alif lam mim sya masyaqqah pakai qaf tak marbutoh. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan dari Allah selalu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan untuk melaksanakannya. Justru teman-teman, semakin sulit dilakukan, itu semakin besar rewardnya. Semakin susah, semakin mewah. Coba diulang. Semakin susah semakin mewah. Pemandangan di gunung itu yang terbaik itu pasti di atas. Tapi untuk sampai ke atas butuh effort. iya, butuh effort. Al-ajru pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Masyaqqah pakai sya, bukan pakai ta. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Masyaqqah tuh kesulitan. Nah, semakin susah semakin mewah. Maksudnya tuh gini, semakin susah teman-teman dapatkannya, termasuk dalam dimensi iman, dimensi amal soleh, dan dimensi menjaga hati atau tazkiyatun nafas, maka itu balasan dari Allah luar biasa. Kadang-kadang gini teman-teman, kita sedekah nih, udah ikhlas di awal. Kalau ikhlas itu kan sebelum, ketika, dan sesudah. Coba diulang. Sebelum, ketika, dan sesudah. Waktu belum melaksanakan kita bilang, ya Allah, hanya Engkau tujuan saya. Bismillah, saya mau transfer ini. Tidak ada niat apapun ya Allah kecuali mengharap ridhamu. Sebelum, ketika kita transfer, ketika sudah masuk mobile banking, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Track, masukkan password, ke transfer. Begitu sudah selesai antum transfer, sudah tring berhasil, antum angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terima amal soleh saya tadi ya Allah. Sebelum, ketika, dan sesudah. Kok gitu-gitu? Benar Ustaz. Itulah tadi saya bilang al-ajru ala qadril masyaqqah. Kalau orang sekedar eksekusi aja. Nah, habis antum Rabbana taqabbal minna, ya Allah tolong terima amal soleh kami, barulah 2L itu bisa dilakukan. Lakukan dan lupakan. Udah, lewat. Kita fokus sama amal soleh yang lain dan tidak ingat kita. Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Coba diulang. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Masya Allah, itu sakit betul kawan-kawan. Kalau banyak ikhlas itu, itulah tadi saya bilang al-ajru ala qadril masyaqqah. Nah, disinilah teman-teman semua, usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita perlu 3 hal tadi. 1, iman. Kalau kita ngeluarkan duit, ya kan? Kita pakai iman. Oh iya, yakin.
Yakin ini pasti dibalas Allah. Beramal soleh harus yang terbaik. Kita nerima barang pengen yang terbaik, kita beli barang pengen yang terbaik. Masa kita ngasih orang kasih yang jelek-jelek? Nah, kan gitu cara berpikirnya. Beramal soleh pengen yang terbaik. Nah, terakhir teman-teman, setelah kita beramal soleh yang terbaik, hati kita juga harus baik. Kalau kita sedekah, jangan nyakiti hati orang yang nerima. Mulut kita jangan bilang, kamu sih malas-malas, lihat nih saya bantu ya kamu ya. Nah, endingnya itu tidak enak. Perbuatannya benar, perbuatannya perbuatan baik, tapi cara nyampaikannya tidak benar, akhirnya orang tidak terima. Itulah tazkiyatun nafs. Nah, teman-teman semua, hari ini orang-orang sekuler memisah-misahkan Islam itu dari 3. Padahal Islam itu all in one, 1. 3 in 1 itu ya iman, amal soleh, dan tazkiyatun nafs itu 3 in 1. Nah, orang-orang sekuler dipisahkannya. Yang beriman, beriman aja. Yang beramal soleh aja. Kami sih Ustadz, daripada ke masjid tapi nggak kerja, mendingan kami kerjalah, cari nafkah jelas-jelas. Tuh ke masjid aja pemalas. Bahasanya gitu kan? Terus yang satu lagi nih, yang alirannya tazkiyatun nafas, ya kan? Bahasanya mereka ada oknum ya, yang menyalah artikan atau menyalah pahamkan atau menyalah gunakan kata-kata tasawuf. Kami ini udah zuhud, nggak mau sama dunia lagi, ya kan? Ninggalkan dunia, cuma fokus aja zikir. Padahal dalam Islam teman-teman, iman, amal soleh, dan juga tasawuf itu satu kesatuan. Tazkiyatun nafs itu ya satu kesatuan. Bukan berarti teman-teman kita harus, ya contohnya siapa ya, baginda Rasulullah, tidak ada contoh terbaik. Rasulullah tuh bertazkiyah, sangat mensucikan hatinya. Coba lihat bagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat sampai kakimu bengkak? Kata Rasulullah, apalah akunu abdan syakura. Tidak boleh ke ya Rasulullah, ya Aisyah, aku menjadi hamba yang bersyukur. Itu apa? Per statement iman, statement amal soleh, atau statement tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafs. Iya. Tanda bahwasanya Rasulullah tuh hatinya suci, hatinya bersih. Dan beliau bilang, aku, di kesempatan lain Rasulullah bilang gini, aku itu, kata Rasulullah, satu hari minimal beristighfar minimal 70 kali, bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Nah, selevel Rasulullah masih istighfar itu gimana ceritanya? Maka Quran ngajarkan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sholat dulu baru bertebaran di muka bumi. Ini udahlah bertebaran di muka bumi, tidak sholat-sholat. Iman, amal soleh, tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas inilah teman-teman yang membuat kita tetap rendah walaupun orang memandang kita tinggi. Orang bilang kita hebat, kita bilang enggak, we are nothing, Allah is everything. Kecuali yang Bandung tadi lah ya, you are nothing. Bikin kaos lah. Selamat Bang Jerry hari ini, bisa ngeresume dengan tenang dia. Nah, tapi kalau makan-makan ada praza. Nah, itulah kalau enggak ada saya kan, enggak ada prazanya. Di atas ya Bang Jerry. Oh, udah pusat dakwah sekarang ya. Oh, berarti antum mewakafkan amal soleh itu. Hebat berarti. Tazkiyatun nafs itu. Iya, tazkiyatun nafs supaya tidak disebut-sebut saya wakafkan. Tetap kita ceritakan kan gitu. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Udah berusaha disembunyi-sembunyikan, masih sering-sering disebut Ustadz. Terus dia bilang, iya sih kalau enggak ada saya tuh. Betul juga kata Ustadz tuh. Tadi subuh tuh saya pura-pura ya bilang enggak. Sebenarnya iya kok. Antum ngelawan setan dalam diri antum kan. Nah itu luar biasa al-ajru. Sama kayak orang-orang bilang ke saya, Ustadz enak loh dengar ceramah Ustadz itu. Masya Allah Ustadz, kami itu jadi semangat, jadi begini-begini. Dalam hati saya bilang gini, iyalah siapa dulu Ustadz. Abis masuk paret saya. Supaya saya tak masuk paret, saya sebut-sebut Bang Ipan.
sebut-sebut Mas Sasongko, sebut-sebut Bang Jerry, selamatlah. Betapa di balik beliau-beliau aja. Kita yang tumbal. Ya Jogja ini semenjak ada Mas Sasongko kan berubah total. Udah. Wah. Nah, orang kalau tazkiyatun nafas teman-teman, dipuji itu justru takut. Saya pernah bilang dulu kan, hati-hati dengan tepuk tangan. Hati-hati dengan tepukan tangan. Berapa banyak nyamuk dan lalat itu yang mati itu kena tepuk. Saya sering ceritakan ini, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Orang soleh, orang taat. Kenapa jadi ngaku-ngaku nabi? Itu gara-gara apa? Gara-gara pembisiknya sekitarnya yang mengatakan bahwasanya kamu ini nabi sebenarnya. Kok gitu? Kalau yang itu kan Muhammad, kalau kamu kan namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Qur'annya bilang gitu. Berarti bukan Muhammad. Tidak ada di Quran bilang ismuhu Muhammad, itu tidak ada. Ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad yang dimaksud oleh Quran itu kamu, wahai Mirza Ghulam Ahmad. Begitu kata pembisiknya. Awalnya dia bilang, tidak mungkin. Tidak, bukan saya, bukan. Rasulullah Muhammad SAW. Apa pengikutnya bilang lagi, ente lah dia. Akhirnya apa kata Mirza Ghulam Ahmad? Ya kok dipikir-pikir betul juga sih katanya. Masuk paret. Saya belajar tuh di Gontor dulu bagaimana matinya Mirza Ghulam Ahmad. Mohon maaf ya, yang pendiri Ahmadiyah itu. Nah itu dia wafat bersama kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Na'udzubillah. Mati berlubang kotoran. Maka dipuji-puji jangan membuatmu tinggi. Dipuji jangan terbang, dicaci maki jangan tumbang. Biasa aja. Nah, orang tanya, Ustaz ngapain naik Harley pakai sandal jepit? Itu sesuatu yang sinyal yang pengen saya kirim kepada semua orang. Ya biasa aja. Kaleng semua ya, semotor-motornya motor tetap motor. Coba diulang. Motor-motornya tetap motor. Semotor-motornya motor tetap motor. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kan udah saya bahas kemarin. Semotornya motor tetap motor. Mau BMW ke mereknya. Tadi malam saya dititipkan Allah ya, amanah gitu, dipinjamkan hak pakai mobil lah. Bagi saya tuh barang bagus gitu. Nggak tahu lah kalau kayak antum. Pajero Sport tuh menurut antum bagus nggak? Bagus Ustaz. Oh bagus ya. Kita panas Jobo Jero Ustaz. Pajero panas Jobo Jero. Nah, saya tadi malam pakai mobil itu dipinjamkan sama seseorang, sama saudara saya. Terus pakai sendal jepit. Harga sendal jepitnya 9.500. Saya bilang sama kawan-kawan, nih lihat yang saya bilang. Pakai Pajero Sport, kayak sendal jepit. Orang-orang kalau cintanya dunia, dia bilang ini supir kayaknya nih. Saya pernah masuk ke toko yang jual handphone merek buah-buahan tuh lah. Ya, saya pakai sendal jepit itu, sendal jepit yang itu. Nah, itu teman-teman, masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Saya pakai sendal itu tidak dilayan, tidak ditoleh. Nanya-nanya tuh kayak tidak dipedulikan gitu. Nanya ini, tidak dipeduli. Ya, mungkin dia nengok sendal jepitnya. Sampai akhirnya saya keluarkan dari handphone. Kalau cari casing ini di mana ya? Nah, gitu. Ada nggak casing untuk handphone ini gitu? Oh, sebentar Pak, baru dilayan.
Saya bilang manusia. Terus kita marah-marah gitu. Kau nggak tahu ke aku di nasional gitu. Nggak boleh. Tazkiyatun nafas, kita harus rendah hati. Nah, paham nggak kira-kira teman-teman perputarannya tuh? Iman, amal soleh yang terbaik, tazkiyatun nafas. Nanti naik lagi ke iman lagi, amal soleh lagi yang terbaik, tazkiyatun nafas lagi. Berputar di situ, maka hidup kita pasti untung. Coba jujur, selama ini orang tumbangnya di mana? Tumbang di iman, tumbang di amal soleh, atau tumbang di tazkiyatun nafas? Ayo coba jawab jujur. Mana yang paling banyak tumbang? Tazkiyatun nafas. Yang ketiga banyak yang tumbang. Itu kenapa Paskas itu suruh pakai baju hitam. Itu kenapa dipuji-puji terus. Pokoknya Bang Jerry, pokoknya Bang Ipan. Begitu dia bilang, iya Ustadz memang. Di sini ya bilang enggak dia. Di depan grup tuh, kita dengarkan aku sering sebut-sebut sama Ustadz. Kita ini beruntung nih dipimpin sama aku nih. Coba ngomong kayak gitu. Saya sih enggak doakan. Saya biasanya masuk parit seorang. Teman-teman, tazkiyatun nafas itu juga salah satu hal yang membuat kita diselamatkan Allah ketika rasa-rasanya pertolongan Allah sudah ada. Maka kan fazkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat padamu. Mohon maaf ya, ada banyak orang yang hari ini sedang tumbang bisnisnya, sedang babak belur, sedang tiarap. Tapi berapa banyak orang-orang yang hari ini justru Allah kasih rezeki yang sangat banyak, berlimpah-limpah. Apa yang membedakan? Covid sama-sama Covid. Ternyata begitu saya tarik garis lurus, bagaimana beliau-beliau ini yang hari ini dengan izin Allah bisnisnya naik ke permukaan, justru teman-teman memprioritaskan Allah lebih dari apapun. Maka Allah kasih dia yang tidak dikasih Allah kepada orang lain. Nah, catat rumusnya. Lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Coba bilang. Lakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Lakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Dilakukan orang lain. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang lain. Contoh, jam 4 subuh itu enaknya tidur. Kita udah bangun di atas sejadah. Kita melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka pasti teman-teman balasannya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Begitu rumusnya. Nah, yang lain itu mungkin beramal soleh, habis itu pamer-pamer, menyebut-nyebut, mengulang-ulang kebaikan yang sudah dia lakukan. Maka hilang amal solehnya. Lah Ustadz sering cerita-cerita, Ustadz gini, Ustadz gini. Saya ini posisinya ngajar. Dalam posisi ngajar, saya memberitahu teman-teman yang baik, abang kakak yang baik, saya tidak mau juga jadi pembicara atau jadi ustadz atau jadi guru yang cuma bisa ngomong tapi tidak praktek. Nah, saya perlu ceritakan bagaimana cerita dulu di awal, bagaimana sedihnya dulu, bagaimana tidak bisa beli pampers, bagaimana. Ya namanya mata lalat akan bilang, oh ustadz tuh ria. Macam mana lah? Kita sedekah diam-diam dibilang tidak peduli. Kita ceritakan dibilang ria, namanya mata lalat. Ya sampah terus yang ditengok. Nah, antum jangan sakit hati kalau ada orang kayak gitu. Kan mereka tanya, jadi Ustadz, apa yang Ustadz lakukan dulu Ustadz? Ketika awal-awal Ustadz nggak dikenal, nggak punya apa-apa, bingung. Nah, yang saya lakukan tuh ini, satu,
2, perbaiki hubungan sama orang tua. Saya ceritakan apa yang saya lakukan begini-begini. Terus dia bilang, Ustadz riya, Ustadz pamer amal soleh. Amal soleh itu jangan diceritakan Ustadz. Nah, gimana aja? Ada waktu saya ceramah, saya ajak teman-teman tuh bergurau, ya kan? Nah, mentertawakan diri sendiri. Tahu-tahu dia baru join, langsung bilang ceramah macam apa ini? Nah, gimana lah? Dia nggak ikut dari awal. Giliran saya lagi ngegas, lagi marah-marah, lagi wah, gimana kita ini? Ada yang harus kita perbaiki. Dia baru gabung. Ceramah kok marah-marah kayak gitu. Rasulullah tuh berlemah lembut. Rasa nak ku cabe mulutnya. Nah, al-ajru ala qadril masyaqqah. Sulit kan, teman-teman, dapatkan kebaikan itu? Sulit kan untuk mendapatkannya? Tapi teman-teman semua, balasan dari Allah juga besar. Maka tenang-tenang. Loh, antum yang sedekah 5.000, 10.000 mungkin mudah ikhlas. Mudah ikhlas. Yang sedekah 500 juta itu gimana ngikhlaskannya? Maka saya sering bilang, enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Di mana Pak Rudi sama Bu Muli? Kalau 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta ya pejam mata lah ya transfernya ya. Kalau udah 300 juta mulai noleh. Nanti sekolah anak kita gimana? Nanti anak kita tinggal di mana? Masa kita bantu orang lain, kita sendiri nggak mikirin diri sendiri? Mulai setan. Iya sih, bener juga. Jadi nggak nih? Yang tadinya mau transfer sekian puluh juta, kurang lagi nolnya. Pencet sekali, terpencet sekali. Akhirnya sekali sedekah 20.000 ya. Tadinya pengen 2 juta. Setan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan dari Allah tuh berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya. Ada aja ujiannya pasti. Kalau nggak dari luar, dari dalam. Nah, para wakil-wakil pengasuh ini yang ada di sekeliling saya ini, kalau nggak mau buka Quran, udah masuk paret sejak dulu, nggak tahu jadi apa mereka. Jadi Fir'aun kayak. Karena pujian datang dari mana-mana. Betul nggak? Antum ngurusin infak beras ini dipuji-puji orang nggak? Alhamdulillah semenjak ada paskas nih, semenjak ada paskas ini ada paskas. Saya bilang masuk dalam. Tapuk betapuk. Kalau makan keluarlah kita. Makan ya mereka. Maka teman-teman semua, iman, amal soleh, dan tazkiyatun nafas ini adalah rumus yang sangat mahal dari Allah 1400 tahun yang lalu, yang membuat banyak orang akhirnya lupa. Yang tapi teman-teman, kalau pegang kuat sama 3 poin ini juga yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka teman-teman, orang yang kaya dan dermawan itu ndak aneh sebenarnya kalau buka surat Al-Asr ini. Kaya, dermawan, terus low profile. Ndak ada Ustadz, belum ada apa-apanya. Kami ini baru bisa berbuat sedikit. Doakan semoga bisa istiqomah. Misalnya gitu ya kalimat-kalimatnya ya. Itu bukan lip service teman-teman. Beliau tuh sedang menjaga supaya jangan sampai jadi pribadi yang merasa dirinya paling banyak berkontribusi, sedang mempraktikkan tazkiyatun nafas. Terus orang mojo, enggak Bu, karena ibu lah, karena bapak lah, karena abang lah, karena kalau enggak ada abang enggak ada ini. Didesak terus kan. Dia langsung astagfirullahalazim, astagfirullah. Ini ujiannya, ujian pujian. Ujian berupa pujian. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Ya Allah, jangan ya Allah, jangan sampai ya Allah. Allahu Akbar walillahilhamdu. Engkau yang hebat ya Allah. Maka langsung dipasang banner itu, we are nothing, Allah is
everything. Alhamdulillah bannernya udah dipasang. Memang nunggu saya ndak ada baru banner itu dipasang. Supaya apa? Supaya ndak ria gitu kan. Supaya ndak ujub. Terjaga amal solehnya. Terjaga amal solehnya. Untung ada beliau. Jadi biasa. Ustadz ada dipasang salah, Ustadz tak ada dipasang pun salah. Memanglah Ustadz nih mata lalat. Wah, gitu. Coba lah bang bilang gitu bang. Hah? Nggak kedengaran mic-nya di unmute. Mic zoom-nya di unmute. Nggak berani, coba lah sekali-sekali. We are nothing, Allah is everything. Jadi kita teman-teman, rendah hati itu bukan lagi eto-eto gitu loh. Rendah hati itu bukan lip service, bukan pencitraan supaya dianggap orang tuh low profile. Enggak, memang dia tahu betul. Tidak ada Ustaz, ini semua karunia Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah Ustaz. Doakan kami semoga istiqomah. Doakan kami supaya bisa berbuat lebih banyak Ustaz untuk bantu agama Allah. Oh, itu kalimat-kalimat tazkiyatun nafas. Dia enggak minta. Kan ada juga orang yang bilang enggak, tapi minta puji 2 kali. Kakak ini cantik loh. Ah enggak. Iya loh kak cantik. Ah minta puji 2 kali. Oh Bandung nih bang, Masya Allah bang. Enggak Ustadz. Iya bang, Bandung. Minta puji 2 kali. Ada gak yang kayak gitu? Ustadz jangan ngomong depan saya Ustadz. Terus ngomong depan anak-anak buah saya dong. Ah gitu. Pak. Ustadz, tazkiyatun nafas itu termasuk ibadah hati. Ya iyalah, masa iya dong. Durian aja dibelah, bukan dibedong. Iya, maka iman, amal soleh, tazkiyatun nafas, dia holistic 3 in 1. Tidak boleh dipisah-pisah. Orang sekuler misah-misahkannya. Tazkiyatun nafas ya. Ya kan? Terus kalau amal soleh aja terus. Maka orang saling nyalahkan. Yang beriman mengatakan kami ini tauhid aja, tauhid. Sibuk kajian, sibuk mengkaji. Nggak ada amal solehnya. Yang beramal soleh nyalahkan yang bertazkiyatun nafas. Yang beramal soleh nyalahkan yang berkajian. Mereka tuh di masjid ya terus, ngaji ya terus, nggak pernah turun ke lapangan. Kita nih dong turun ke lapangan. Yang turun ke lapangan kena salahkan sama yang tazkiyatun nafas. Mereka tuh cuma sibuk ngurus casing. Mereka lupa hakikat diri, lupa mensucikan hati. Abis kita diadu domba, 3-tiganya jadi musuhan. Betul enggak? Padahal Quran surat Wal Asr ini, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq tawasaw bis sabar. Itulah cara kita untuk dijaga Allah supaya bisa sempurna dan berkualitas amal soleh kita. Imannya berkualitas, amal solehnya berkualitas, dan juga hatinya berkualitas. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, bukankah syarat mutlak untuk ketemu Allah itu adalah hati yang bersih? Coba buka Quran surah Asy-Syu'ara, surah 26. Ayat 88-89. Ini ayat.
Wafat. info. Dapat enggak? Surah 26 ayat 88 sama 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Malun wala banun. Dua hal ini langsung dibangga-banggakan manusia. Pamer harta, pamer anak. Coba ulang. Pamer harta, pamer anak. Anak saya sukses Ustadz, anak saya sudah jadi pengusaha, anak saya sudah dokter di sini, anak saya lulusan universitas begini, anak saya sudah jadi ini, anak saya yang punya itu Ustadz, anak ini. Pamer anak. Pernah dengar orang yang kayak gitu? Yang suka pamer-pamer anak. Anak saya sudah sekian juz Ustadz, sudah sekian juz, sudah sekian juz. Anak saya sekolah di sekolah IT, kemarin juara olimpiade ini Ustadz, ini. Begitu kira-kira. Pamer anak. Atau pamer harta. Ini bukti kesuksesan saya Ustadz. Saya punya ruko di sini, saya punya usaha ini, saya punya ini, saya punya proyek di sini, saya punya tender di sini, saya sedang mengerjakan ini, saya lagi ini, saya ini. Pamer harta. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Sering kan antum ketemu orang yang pamer anak, pamer harta, pamer harta, pamer anak. Sering enggak ketemu? Ceritakan anaknya aja terus. Anak saya tuh begini Ustaz, anak saya tuh begini Ustaz, anak saya tuh begini Ustaz. Saya teman-teman termasuk yang sedang berusaha untuk tidak mau banyak-banyak ceritakan tentang anak-anak saya. Saya selalunya yang saya sering lakukan tuh minta doa untuk anak-anak saya. Tolong doakan, sering antum dengarkan di akhir-akhir SMK, doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya. Itu aja yang saya minta dari antum. Karena saya sangat yakin dan percaya gitu ya. Yakin dan sangat percaya. Di antara sekian ribu orang yang ikut SMK ini, pasti ada doanya yang mustajab. Saya berharap doa-doa yang baik-baik dari abang kakak yang baik itu juga berdampak baik untuk anak keturunan saya. Orang-orang ahli ilmu mengorbankan harta, mengorbankan kuota untuk ikut kajian tiap subuh. Nggak mudah loh teman-teman. Di mana-mana tuh ikut kajian tuh ya seminggu sekali. Ini tiap subuh datang. Kayak Pak Rudi Muli tadi jam 3 subuh ikut kajian. Ini ikut kajian lagi, belum tidur nih. Kalau bukan karena iman ya nggak mungkin ngikut. Ini banyak teman-teman artis nih, Kak Linda Ramadanti ini kan biasa masuk TV ya. Ikut live, ikut catat, ikut coret-coret. Nggak mudah memang. Teman-teman dari Korea, dari Belanda, dari mana-mana ikut nonton semuanya jam 1 malam. Kita di sini jam 6:30, di sana jam 1 malam, di Nederland, di Belanda. Masya Allah, semoga kita nih yang bersaudara di SMK ini dijaga Allah, dilindungi Allah semuanya ya. Amin. Allahumma amin. Saya betul-betul dari Karimun. Coba yang di Instagram absen dari daerah mana-mana aja. Sambil nunggu kita ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dua hal yang kau sering pamer-pamerkan itu kata Allah, hartamu dan anakmu tidak ada gunanya lagi di hadapanku kata Allah. Wah, di Korea jam 8:30 pagi. Harta dan anak tidak bisa dibangga-banggakan lagi kata Allah. Lau yauma la yanfa'u malun wala banun. Coba diulang. Yauma la wala banun. Illa ya. Man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim.
Jadi hari di mana harta dan anak sudah tidak berfungsi lagi, kata Allah, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada pengen ngerasa dirinya lebih baik. Makanya waktu saya bilang we are nothing, Allah is everything itu, Pak Yai Bung Ben mengingatkan, Pak Yai, saya tidak pernah dengar kalimat ini, kata beliau. Itu 2013 kalau tidak salah saya. Saya lagi ceramah, lagi bicara tentang Quran, lalu saya marah, tanda kutip kayak marah-marah gitu. We are nothing, Allah is everything. Kita ini tidak ada apa-apanya, saya bilang. Terus Bung Ben nge-capture itu. Pak Yai, apa tadi kalimatnya? We are nothing. Kok saya tidak pernah dengar ya, katanya. Ini kalimat-kalimat baru, katanya. Maksudnya Pak Yai, di mana-mana tuh orang bilang kitalah yang terbaik. We are the best. Are the champion. We are the champion. Ternyata we are nothing. Dari mana kalimat itu Pak Yai, kata Bung Ben kan diskusi sama saya. Saya bilang sederhana. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali hanya karena izin Allah. Mulut kita bisa bergerak izin Allah, mata berkedip izin Allah, jantung berdetak izin Allah. Betapa lemahnya kita ini. Betul enggak? Lemah enggak kita ini? Atau hebat kita? Sangat lemah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa ketemu sama Allah, yang bisa bertemu dengan Allah, bertemu melihat wajahnya Allah, bertemu baginda Rasulullah, hanya orang-orang dengan hati yang bersih. Itulah kenapa saya sering bilang we are nothing, Allah is everything. Ya Allah. Korea Selatan jam 8.30 baru selesai kerja Ustadz. Jika dapatnya nggak banyak ikan, alhamdulillah ikut kajian, ikut di awal. Jika enggak, saya di sini jadi nelayan lokal. Sempat-sempatin ikut ujian kajian Ustadz Lukman meskipun cuma dapat di bagian-bagian doa. Masya Allah. Ibnu Khailah Nusaibah kerja jadi nelayan di Korea. Jauh betul antum cari ikan di Korea. Pisah sama keluarga ya, semoga rezekinya berkah ya. Semoga rezekinya bermanfaat. Nah, sulit di negara orang, pisah sama keluarga, pisah sama saudara. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah lindungi dan jaga semua saudara-saudara kita di seluruh dunia, insya Allah. Kita yang di kampung halaman gini enak teman-teman. Kayak Bu Muli sama Pak Rudi bisa makan pecel anytime, ya kan? Coba tanya sama yang di Korea tuh, rindunya pengen makan pecel, pengen makan kerupuk, pengen makan sambal terasi, samyang ya di depan mata mereka. Kita yang di Indonesia latah, pengen ke Korea-Koreaan, mereka ke sana pengen makannya daun ubi, daun singkong. Pengen makan gudeg kan ada nangka di sana. Jadi orang ini nasibnya gitu. Oh, insya Allah tahun depan selesai Ustadz. Amin, amin, amin. Apa cari ilmu yang banyak, bekal yang banyak. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini penekanan saya, materi kita, ya kan, pada konsep tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Bagaimana hati kita bisa bersih. Nih, bajunya putih, hatinya juga putih gitu. Jangan sampai bajunya hitam, hatinya juga hitam. Kalau kata Kamilondo tuh busuk hati kita, gitu kata Kamilondo. Nah, di Cina nggak ada kecap manis, Ustadz. Ini ada saudara kita dari Wuhan. Nggak ada kecap manis, Ustadz. Hambar semua di lidah dan nggak semuanya halal. Jadi antum kira kecap yang harganya 1.400 tuh murah ke? Mahal bagi orang-orang di Cina sana. Pecel lele, pecel apa tuh? Pecel Madiun, pecel yang pakai apa? Sambal kacang.
Pakai sambal kacang itu cuma 1.500, 4.000, 3.000. Bagian tuh murah, bagi teman-teman di luar negeri itu mahal banget. Tanya aja sama mereka, tolong bawain ini dong. Banyak banget barang bawaan kita tuh, pecel, ya kan, sambal terasi dan lain-lain. Masya Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, usikum wa nafsi bitaqwallah. Oh, ini ada Bang Tuk Umaru Takeda. Assalamualaikum. Tempe 1 kotak beli di Shanghai bisa 50.000, Ustaz. Wah, mantap. Itu namanya tempe internasional. Coba bilang. Tempe internasional. Oke, go internasional. Iya, ya kan. Nah, mana Habibi sama yang lain kalau bingung-bingung cari duit pergi ke Cina atau jualan tempe itu. Ada itu. Siap. Besok ya. Nah, ya. Ekspor bersama amal usaha. Ya. Semenjak saya ini jadi wakil pengasuh, kita bisa ekspor tempe, produk lokal, kualitas ekspor. Oh, Tahu nggak tuh? Kirim di Pontianak masih kacang kedelai, sampai di Korea sudah jadi. dahsyat. Nggak tahu jadi apa saya, pokoknya jadi. Masya Allah. Jadi 3 poin ini teman-teman jadi bekal penguat kita segitiga ini. Dari mulai awal adalah iman. Jangan apa-apa tuh pakai otak. Ada amal soleh yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Totalitas. Sebagaimana kita pengen dapat yang terbaik, maka kalau ngasih orang juga usahakan ngasih yang terbaik. Itu kenapa sedekah akbar tuh bisa menghabiskan miliaran. Karena kita tidak pengen ngasih anak-anak tuh yang abal-abal. Saya bilang tidak boleh anak-anak naik pick up. Harus naikkan bus yang ada AC-nya. Makan pakai snack, ada snacknya gitu ya, bukan snack ular ya. Ada cemilan-cemilannya. Sampai di lokasi ada es krim, ada buah. Buahnya bukan pisang, bukan semangka. Buahnya pir, anggur, apel. Makan nak, makan. Terus sedekah akbar tuh begitu kita konsep. Pokoknya kasih yang terbaik. Nah anehnya anak-anaknya ketawa-ketawa bahagia sedekah akbar. Yang pakai baju hitam-hitam basah-basah bajunya, bukan bepeluh nangis. Apa kak? Sedih Ustaz. Saya biasa makan es krim. Masya Allah, kena gas air mata. Kalau utama kanebo, Ustaz. Iya, makanya nanti semua paskas wajib pakai helm full face. Rindu sedekah akbar Ustaz. Siapa yang tak rindu? Siapa yang tak rindu? Ya kan? Tapi lucu juga nanti sedekah akbar pakai jarak. Gitu. Pakai helm full face, Ustaz. Iya. Siapa yang nggak rindu? Rindu betul. Masya Allah, saya ngebayangkan itu. Makanya nih nyebut-nyebut nih kan jadi doa gitu loh. Semoga Allah cepat Amin. selesaikan episode ini. Ya kan? Nah, kita bisa hidup normal seperti apa? Seperti dulu. Nah, ternyata itulah ya. Beda memang doa orang Pontianak sama doa orang Bandung. Orang Bandung kan sempat ngadakan sedekah akbar. Kita Pontianak tidak sempat. Beda Kita tinggal memang. impian aja gitu, Ustaz. Itulah. Kita udah bikin planning, manusia berencana kan. Allah yang punya kuasa. Habis selesai Bandung langsung selesai sedekah akbar. Di situ saya belajar nggak ada apa-apa gitu dibanding Bandung. Nanti Pak Rudi sama Bu Muli tanya sama Sasongko ya, maksud diskusi ini apa gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu kawan-kawan.
iman yang terbaik. Tidak usah kita ragukan Allah tuh, tidak mungkin Allah ninggalkan kita, tidak mungkin Allah nyia-nyiakan kita. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Allah pasti dibalas Allah gitu. Itu iman namanya, mantap. Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah maha sayang, Allah sayang kita. Nah, itulah kira-kira iman itu kita harus ucapkan berulang-ulang. Helikopter Ustaz 3 kita beli langsung, yang ada remote controlnya. Ya kan, jet pribadi nggak usah beli, kita bisa pakai nanti. Barang-barang itu akan datang dengan sendirinya dalam keadaan hina. Ya kan? Bentar, mampir dulu yuk, mampir. Kemana? Ke showroom, beli mobil bentar. Oh, gitu nanti obrolan kita. Beli mobil tuh kayak beli kacang goreng gitu loh. Bentar dong, ke toilet kan, biasa kan gitu. Bentar mampir ke masjid. Apa? Kencing. Maka banyak catatannya tuh masjid. Keterangan kencing. Parah. Mampir ke masjid cuma untuk kencing. Mampir bentar. Mau kemana? Ngapain? Ke showroom. Pilih mobil 1, 2 gitu, ambil. Saya mau yang ini. Bungkus ya. Gitu. Ngeri. Akan sampai masa itu nanti. Tenang aja teman-teman. Pak, ini Pak kreditnya sekian. Oh, mohon maaf. Yang cash yang mana? Yang cash. Jangan Pak, kredit aja Pak. Nggak. Saya Aceh mazhabnya. Always cash. Always cash. Iya, AC lah. Always cash. Gitu kan. Ada juga yang nggak perlu punya uang cash, dia duduk aja, berdoa aja, minta sama Allah. Ya Allah, ada 800 pondok, ya Allah, mobil kurang ya Allah. Datang mobilnya. Ngeri. Itu levelnya lebih tinggi daripada yang punya uang cash tadi. Mobil diantar gimana cerita? Insya Allah teman-teman. Makanya dia jemput sendiri, takut kena ini Ustaz. Oh iya. Maka dijemput sendiri. Jangan sampai bannya tuh kena debu gitu loh. Jadi teman-teman, AC ya. AC. Always cash. Yes. Maksudnya tuh lunas gitu, lunas. Maka jangan bilang cek. Nah, jangan gitu. Nanti kalau ngetes mic itu, teman-teman kalau pegang mic, cash. Nah, gitu. Lunas. Nah, gitu. Lunas. Nah, gitu. Enak bunyinya gitu. Kayak yang dit agak susah biasanya. Apalagi yang ada ribanya. Jangan maksakan diri juga. Hidup sederhana bukan berarti sederhana itu melarang. Pakai fasilitas terbaik bukan berarti bermewah-mewahan. Nah, inilah tazkiyatun nafas. Ada penempatannya, ada letaknya. Kapan Rasulullah tidur di pelepah kurma, kapan Rasulullah pakai pedang dari emas, kapan Rasulullah naik onta terbaik. Ini hanya bisa dilihat dengan tazkiyatun nafas atau hati yang bersih. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman semuanya, jazakumullah. Bisa dipahami kira-kira 3 poin ini, iman, amal soleh, dan tazkiyatun nafas. Kapan kita meletakkannya? Ya, mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita semuanya. Ketika dalam menjalani kehidupan ini harus ada imannya, ada amal solehnya, ada juga tazkiyatun nafasnya. Terus kita memperbaiki diri, terus kita mensucikan hati, terus kita jaga niat, terus kita luruskan niat, bersihkan hati. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang sedang kita lakukan. Semoga Allah berkahi sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan qalbun salim yang sedang kita perjuangkan mati-matian di dunia inilah membuat kita ditakdirkan nanti bisa ketemu sama Allah di hari kiamat nanti, di hari akhir, insya Allah. Doakan saya Bang Kakak, tolong doakan saya terus, doakan istri saya Bunda Uung, doakan juga anak-anak saya, tolong doakan kami sekeluarga di sini. Saya insya Allah tidak berhenti juga doakan Abang Kakak semuanya, insya Allah ya. Titip doa ya Bang Kakak ya. Saling doakan ya kita ya, saling mendoakan, saling mensupport, saling dukung, saling menguatkan ya.
mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita semuanya sebagai orang yang saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, dan mudah-mudahan kita bisa kumpul sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dimanapun teman-teman di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua, di Korea, di Malaysia, Brunei, Singapura, dan beberapa negara-negara yang hari membersamai, dimanapun teman-teman berada di seluruh dunia, insya Allah doa saya untuk abang kakak semuanya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, kita kumpul sama-sama nanti insya Allah dikumpulkan Allah di surganya Allah. Ya, titip salam saya buat keluarga-keluarga dekat antum, titip salam saya buat orang-orang terdekat, buat anak-anak keluarga. Kalau buat anak-anak, salam dari Ayahman gitu ya, salam dari Ayahman, bukan Ustadz Lukman, Ayahman, karena saya dipanggilnya Ayahman. Kalau di pondok itu dipanggilnya Ayahman, jadi anak-anaknya SPA itu panggilnya Ayahman semua, karena saya nganggap itu anak-anak saya semuanya. Jadi kasih sayangnya sama, doanya sama insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita nih bisa belajar menteladani Rasulullah, saling berkasih sayang dalam kebaikan, saling berkasih sayang dalam ketaatan. Jazakumullah ahsanal jaza, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, Mbak Ratu Anandita baru gabung ya, masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair. Salam buat Mas Mario ya, Mbak Dita. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.